Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Azkia Nur Aulia Putri, anggota tim PKL PT RSKK dari SMKN 2 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kemarin dari workshop RPL, kita sudah membahas materi tentang Build Responsive Website with HTML, CSS, dan JavaScript. Kita sudah mempelajari materi tentang pengenalan dasar-dasar web development seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Minggu ini, kita akan membahas tentang modern JavaScript dan responsive web development. Untuk workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Raditya Dwinata dan Arya Aminuddin. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri, yang terdiri dari beberapa materi, yaitu dasar-dasar JavaScript, sintaks dasar JavaScript, function, object, dan array, project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript, membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan, membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan, membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan, dan proyek akhir responsif SPA. Lalu, dilanjutkan dengan praktik dari pemateri, yaitu penjelasan project website yang dikerjakan dan progress report pada minggu kelima. Lalu ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 10 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita langsung ke materi. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aminuddin dari Sekolah SMK Bina Putra Nusantara Tasikmalaya. Ini saya akan menjelaskan pengenalan dasar JavaScript. Definisi JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web lebih dinamis dan interaktif. Merupakan bagian integral dari pengembangan web modern bersama dengan HTML dan CSS. Karakteristik JavaScript interaktif memungkinkan pembuatan fitur seperti animasi, validasi, formulir, dan respon terhadap ilmu pengetahuan. Fleksibel dapat digunakan sebagai plafon termasuk browser web, server, dan aplikasi mobile. Dinamis mampu mengubah konten dan gaya halaman web secara real-time tanpa perlu membuat ulang halaman. Sejarah JavaScript dikembangkan oleh Brandon H. pada tahun 1905 dan bekerja di Next-Gen Corporation awalnya bernama Mocha, kemudian diubah menjadi LibScript dan akhirnya menjadi JavaScript. Perkembangan JavaScript 1996 Microsoft mengembangkan versi JavaScript mereka sendiri yang disebut JS Script
untuk Internet Explorer Export 3.0 1997 JavaScript distandarisasi oleh ECMA Internasional dengan nama ECMAScript. Pada 2009 dirilis ECMAScript 5 dengan penambahan fitur seperti model ketat, strict model, dan metode array. Baru 2015 dirilis ECMAScript 6 IS6 yang membawa perubahan signifikan termasuk penambahan lab, cruise, arrow firstness, dan kelas. Membangun aplikasi web yang responsif dan dinamis dengan mengenal pengguna ditingkatkan, memungkinkan pengembang untuk mengubah struktur, konten, dan gaya elemen HTML secara dinamis, merespon interaksi pengguna seperti klik, hold, atau input keyboard, memungkinkan pembuat atar muka yang responsif, membuat animasi, transisi, dan efek visual. Lainnya memungkinkan estetika dan interaktivitas halaman web, mengambil dan mengirim data ke server di latar belakang tanpa perlu membuat ulang halaman, memungkinkan pembaruan konten secara real time dengan framework seperti ResNet. Pengembang dapat membuat aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript, menggunakan modem.js. JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi sisi server yang cepat dan efisien, membangun aplikasi web yang responsif dinamis dengan pengalaman pengguna yang ditingkatkan, menggunakan pengembangan untuk mengubah struktur, konten, dan gaya elemen HTML secara dinamis, merespon pengguna seperti klik, hold, atau keyboard, memungkinkan pembuat estetika dan interaktif halaman web, dan mengambil dan mengirim data ke server di latar belakang tanpa perlu membuat ulang halaman, memungkinkan pembaruan konten secara real time dengan framework seperti ResNet. Pengembang dapat membuat aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript, menggunakan modem.js. JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi sisi server yang cepat dan efisien. Modem.js adalah Readme Environment Option yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di luar browser, termasuk di sisi server. Framework Heavy JavaScript, Rails, Angular, Swift, Node, Next. Framework in JavaScript, Express.js, Next.js, Hype.js, Adonis.js, Koa.js. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk dalam pengembang web modern, berperan penting di
front-end, back-end, dan mobile development membuat sangat fleksibel dan kuat dengan framework seperti REST, JS, dan REST Native. JavaScript memerlukan pengembangan aplikasi integratif dan real-time. Ekosistem JavaScript terus berkembang, menjadikan pilihan utama bagi pengembang di seluruh dunia. Memahami dasar-dasarnya memerlukan langkah penting untuk berkarir di bidang web development dan teknologi berbasis aplikasi modern. Apa itu JavaScript dan bagaimana penerapan dalam pengembangan web? Jelaskan secara singkat JavaScript. Belajar singkat JavaScript. Definisi singkat adalah tujuan penulisan kode dalam JavaScript. Tujuan mempermudah pengembang dalam menulis dan membaca kode. Struktur dasar JavaScript dibaca dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Variabel JavaScript. Variabel pada JavaScript digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data dalam JavaScript. Penulisan variabel bisa dibagi menjadi 3 cara, yaitu menggunakan kata kunci var, const, dan let var. Var digunakan sebelum IS6. Cakupannya global. Let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah. Block scope. Const digunakan untuk variabel yang nilainya tetap. Tipe data JavaScript seperti teks, contoh hello. Nomor angka contoh 1, 2, 3. Boolean benar atau salah. Contoh true, place, array, kumpulan data. Contoh 1, 2, 3. Objek data dengan pasangan kunci dan nilai contoh nama, font, umur 25. Operator JavaScript. Jenis operator mandatory. Ada tambah, minus, perkalian, pembagian, sama modulis. Perbandingan, ada dual equal, digunakan untuk pembagian JavaScript, digunakan untuk membuat keputusan dalam kode. Struktur dasarnya if kondisi dalam kurung kode jika kondisi benar, else kode jika kondisi salah. Perulang JavaScript digunakan untuk menjalani kode secara berulang. Jenis perulang force berulang dengan jumlah tertentu, wait berulang dengan kondisi tertentu, while berulang yang dijalankan minimal sekali. JavaScript memiliki sintaks dasar yang mudah dipahami. Memahami variabel, tipe data, operator, percabangan,
peluang, dan fungsi adalah langkah awal untuk menguasai JavaScript. Praktik secara konsisten akan membantu dalam menguasai sintaks ini. Blok kode yang dapat digunakan kembali. Struktur dasar function, nama fungsi. Memanggil fungsi nama fungsi. Memperdalam JavaScript. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan function kita dapat mengatur kode agar lebih struktur, dapat digunakan kembali, dan mudah dibaca. Keunggulan function meningkatkan efisiensi kode, memudahkan pemeliharaan kode, mendukung konsep direct.h. Jenis-jenis function. Function declaration function yang didefinisikan dengan kata kunci function dan memiliki nama. Jenis-jenis function. Jenis-jenis function pada JS dan expression function yang didefinisikan sebagai ekspresi, biasanya tanpa nama. Jenis-jenis fungsi. Intermedially invoked function expression. Function yang digunakan dieksekusi saat dideklarasikan. Objek dalam JavaScript. Objek adalah kumpulan properti key, find, dan method yang memungkinkan suatu entitas atau data kompleks. Objek adalah kumpulan properti key, find, dan those yang mewakili satu entitas atau data kompleks. Function mempermudah menggunakan ulang kode dalam mendukung struktur kode yang lebih rapi. Objek memungkinkan kita menyusun data yang lebih kompleks dengan properti dan mode. Array adalah cara efektif untuk menyimpan banyak data dalam suatu variabel dengan berbagai metode yang membantu pengelolaannya. Project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Explantation. Pada kesempatan ini, kita akan membuat website sederhana dengan HTML, CSS, JavaScript. Untuk menampilkan data pegawai dengan tracing API and
berikut. Ini adalah hasil akhir. Nilai dasar ini diperuntukkan untuk keseluruhan pada sektor dan juga memberikan style pada selektor textbook. Setting dasar ini diperuntukkan untuk type, main, dan juga button. Button di sini berarti seluruh tag button pada HTML pada style dasarnya akan seperti ini. Styling berikut diberikan untuk spesifikasi tag button yang memiliki custom button untuk setting data dan button delete untuk menghapus data user dari kode JavaScript. Pada kode JavaScript, pertama kita membuat sebuah variabel dengan nama explore yang bersisikan arrow kosong. Variabel ini nantinya akan menampung data pegawai setelah di-trigger oleh button untuk di-get. Lalu kita juga menangkap kode button dengan potong get elemen type ini untuk button yang akan berfungsi trigger, button untuk tracing, dan trigger button untuk tracing data pegawai dari API. Lalu pada kode berikut, setelah kita menanggapi kode button pada variabel button, kita memberikan expand list pada button tersebut. Ketika diklik maka akan mengeksekusi fetching data dari API dan push data ke variabel exploit. Melakukan pengecekan kalau terdapat data exploit ini. Maka elemen HTML yang memiliki ID underscore data dan menjelaskan fungsi tag data yang membawa argumen data export kode JavaScript. Lalu melanjutkan kita membuat fungsi untuk men-trigger data ke HTML dengan arrow push yang berikut ini. Di mana pertama kita mendapatkan node DOM dengan query selection pada type body. Lalu pada body tersebut kita panggil property inter HTML lalu mengisikan samping untuk indeks dan manipulasi data exploit dan meredak tag HTML yang berisikan data exploit dengan element string liter. Lalu pada button delete kita berikan inline as with the on click untuk melanjutkan fungsi delete. Lalu terakhir, ini membuat fungsi delete data untuk menghapus data pegawai dari tab. Pada fungsi ini kita menggunakan library switch array, di mana kita usah menekan tombol delete maka akan muncul array untuk melanjutkan aksi atau tidak. Jika iya, maka data akan dihapus dan terdapat
kondisi di mana ketika data yang sudah kosong, maka kita manipulasi DOM untuk memasukkan tag HTML yang akan mengisi tag bahwasanya data tidak ada. Pada kesempatan ini, kita telah membuat website sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk get data pegawai dengan menggunakan facing API secara async atau await. Dan kita juga memberikan fungsi natilas lain, yaitu dapat mengubah data tersebut dari tab. Di sini juga kita coba menerapkan library Switchblade. Membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan. Pengantar HTML. HTML Hypertext Markup Request berfungsi untuk membuat struktur dan konten halaman web. Elemen HTML digunakan untuk menampilkan teks, gambar, link, tab, formulir. Ini struktur dasar. Heading hingga untuk judul dan subjudul paragraf. Untuk teks biasanya judul utama ini adalah paragraf pertama, subjudul paragraf kedua dengan teks deskripsi. Elemen gambar image links contoh image access image JPG ALT deskripsi gambar input https experiment.com continue website daftar berurutan ordered list daftar tidak berurutan control list contoh item 1 item 2 daftar berurutan order list dalam kurung while dapat daftar tidak berurutan control list L contoh from action tanda kutip garis miring sumber HTML tips menggunakan HTML yang baik, gunakan struktur yang rapi dan terorganisir, pastikan setiap elemen memiliki penutup, tambahan komentar untuk mendokumentasikan kode. HTML adalah gerakan dasar dari halaman web. Elemen HTML dapat digunakan untuk membuat tampilan yang informatif. Latihan. Coba buat halaman sederhana dengan hanya menggunakan HTML. Membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan. CSS Changing Style Set adalah bahasa untuk mengatur tampilan halaman web, misalkan antara konten HTML dan tampilan CSS, membantu halaman lebih menarik, terstruktur, dan responsif.
Keunggulan menggunakan CSS: memperindah tampilan web, konsistensi desain di seluruh halaman, mudah dikelola dan diperbarui, mendukung animasi dan transisi. Sintaks dasar CSS: slash, problem out, slash, elemen yang diberikan gaya, properti, jenis gaya, warna, ukuran, margin, dan lain-lain. Nilai properti disebut contoh A1, color, blue, font, season. Jenis slash elemen selection A1, bit class selection, class name ID selector, ID name group selection A1. Warna dan background, color, background, color, font, dan text. Font, season, text, alih, from, family, tata letak, margin, padding, bold, display. Kesalahan umum penulis CSS: slide yang terlalu spesifik, tidak menggunakan eksternal CSS, tidak memanfaatkan CSS grid dan flexbox, lupa menutup kurung. CSS adalah kunci untuk menampilkan yang menarik. Digunakan eksternal CSS untuk kode yang bersih, pelajari flexbox, grid, dan animasi untuk desain modem. Bahasa pemrograman web yang dinamis bisa mengubah konten gaya CSS dan diperlukan halaman web. Cara menggunakan JavaScript untuk styling: mengakses elemen HTML, menggunakan get elemen body, where slash, dan lain-lain. 2. Mengubah gaya elemen, mengatur properti CSS melalui elemen style. 3. Menambahkan kelas CSS dinamis. Menggunakan class list, add, atau class list toggle. Kesalahan umum dalam styling dengan JavaScript: terlalu banyak kode di elemen style, lupa menambahkan elemen list standard, tidak menggunakan class list untuk gaya yang kompleks. JavaScript dapat mengubah tampilan fleksibilitas tinggi. Gunakan class list untuk mengatur gaya yang dinamis. Eksplorasi events handling untuk interaksi yang lebih kaya. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi konsep dan implementasi dari single page applications (SPA). Teknologi yang digunakan serta cara untuk membangun aplikasi yang responsif dan optimum.
Definisi single page application single page application (SPA) adalah jenis aplikasi web yang membuat suatu halaman tunggal, di mana konteks dinamis diubah tanpa keharusan untuk membuat halaman berupa dari halaman baru dari server. Pendekatan ini memberikan pengalaman pengguna untuk pengguna yang lebih halus dan responsif. SPA menawarkan beberapa keunggulan seperti akurasi dalam pengembangan pengguna, kecepatan loading yang lebih baik, kemampuan bekerja offline, dan menggunakan beban server serta tarif jaringan, berkata pengurang permintaan ke server. Perbandingan dengan aplikasi tradisional. Perbedaan utama antara SPA dan aplikasi tradisional terletak pada cara pengolahan halaman. Aplikasi tradisional biasanya membuat ulang halaman sepenuhnya untuk navigasi, sementara SPA tetap pada halaman sama dan memuat konten baru secara dinamis, menjadikan lebih cepat dan efisien. Penggunaan REST JavaScript. REST JavaScript adalah salah satu pustaka JavaScript paling populer untuk membangun SPA. Dengan pendekatan kompleks, REST memudahkan pembuatan antar muka menggunakan yang interaktif dan mudah dikelola. Penerapan strategi manajemen dan reception modems memungkinkan pengembang untuk mengontrol komponen dan efisien. Dalam pengembangan SPA, penggunaan framework CSS seperti Tailwind CSS dan WordPress mempercepat pengembangan desain antar muka yang responsif. Tailwind menyediakan kelas utilitas untuk menciptakan desain fleksibel, sementara WordPress menawarkan komponen siap pakai yang mudah digunakan. Media queries adalah teknik CSS yang memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Dengan menerapkan breakpoints, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile, meningkatkan pengalaman pengguna. Struktur folder yang baik dan proyek REST sangat penting untuk menjaga keteraturan dan kemudahan pemeliharaan. Direkomendasikan untuk memisahkan folder berdasarkan fitur atau komponen, dengan folder untuk komponen, utilitas, dan aset terpisah. Pendekatan ini membuat navigasi dan pengolahan kode lebih efisien, serta meningkatkan kolaborasi di antara tim pengembangan. Komponen adalah bagian dasar dari aplikasi REST yang dapat digunakan kembali. Pengembangan harus fokus pada pembuatan kompleks, kecil, dan terpisah.
yang bertanggung jawab untuk bagian tertentu dari UI. Dengan cara ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diuji serta dipelihara. Pengolahan style adalah kunci untuk aplikasi yang interaktif. X menyediakan hook state untuk mempermudah style lokasi dalam komponen. Namun, untuk aplikasi yang lebih kompleks, Redux dapat digunakan untuk memelihara style global, sehingga semua komponen dapat mengakses dan memperbarui style secara konsisten. EdgeRouter adalah pustaka yang memungkinkan pengembang untuk mengelola navigasi dalam SPA dengan cara yang mudah. Pustaka ini memungkinkan untuk mendefinisikan router dalam aplikasi dan menentukan komponen yang harus diredam berdasarkan URL, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih seamless. Navigasi dalam SPA memungkinkan EdgeRouter memungkinkan pengguna berpindah antara halaman tanpa membuat ulang seluruh aplikasi. Dengan menggunakan link komponen, pengembang dapat membuat navigasi yang responsif dan intuitif, mempersempit waktu dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dynamic router menggunakan pembuatan router berdasarkan parameter yang diambil untuk URL, yang sangat berguna untuk aplikasi yang memiliki konten yang berubah. Nested router memastikan pengembangan untuk membuat struktur router yang lebih kompleks dengan membuat sub-halaman di dalam halaman utama, menjaga kerapihan dan keteraturan navigasi. Flash loading adalah teknik yang memungkinkan pembuat komponen atau halaman hanya saat diperlukan, yang secara signifikan dapat meningkatkan waktu buat aplikasi. Kode splitting di sisi lain membagi kode menjadi potongan-potongan kecil, sehingga hanya bagian yang diperlukan yang dibuat pada awalannya, mengoptimalkan konsumsi sumber daya. Strategi SEO untuk SPA berbeda dari aplikasi tradisional karena konten SPA sering kali tidak tersedia hingga JavaScript dijalankan. Pengguna server side rendering SR atau static generation dalam kurung SSG dengan Next.js bisa menjadi pilihan utama meningkatkan visibilitas SEO dengan menghasilkan konten yang sudah direndam untuk keyword search engine. RESTquery adalah pusaka yang dapat membantu dalam pengelolaan pengambilan data, cleaning, caching dalam aplikasi REST. AI menyediakan API yang mudah digunakan untuk mengeksekusi perintah get dan post, serta menangani pengelolaan style
terkait data dengan efisiensi, meningkatkan performa dan pengenalan pengguna, pengembangan single page application, membutuhkan pengembangan yang kuat tentang struktur aplikasi, pengelolaan stage router dan optimasi dengan menggunakan teknologi dan strategi yang tepat. Kita dapat menciptakan aplikasi yang responsif, cepat, dan user friendly. Di sini saya akan melaporkan pengecekan UWK. Daftar isi, ada identifikasi, tujuan, aktivitas, proses, dan kesimpulan. Identifikasi. Terdapat 4 set UWK yang diperiksa: environmental sensor, smart sahabat, dan center of gravity. Pengecekan mencakup kelengkapan fisik dan kondisi fungsional tiap komponen yang masing-masing set. Hasil bervariasi sebagai besar komponen dalam kondisi baik, namun ditemukan sejumlah komponen rusak yang perlu ditinjau lanjut. Tujuan memastikan kondisi aktual seluruh set UWK sebelum digunakan dalam kegiatan workshop. Mencakup verifikasi kelengkapan komponen, pengujian fungsi dasar, dan catatan kondisi tiap set secara menyeluruh. Pendalaman mendokumentasikan setiap temuan kerusakan atau ketidaksesuaian sebagai dasar perbaikan dan penggantian komponen, serta memastikan seluruh UWK layak untuk dioperasikan kembali. Aktivitas mengecek seluruh komponen dan fungsi dasar UWK untuk memastikan kelengkapan dan kondisi fisik sesuai yang ditentukan. Upload sketch dilakukan setelah pengecekan UWK. Jika komponen berfungsi normal, maka sketch diupload dan diverifikasi hasilnya. Testing menguji fungsi dasar setiap komponen dan modul pada masing-masing set UWK untuk memastikan output sesuai spesifikasi. Troubleshoot mengidentifikasikan dan menganalisis komponen yang tidak berfungsi atau memberikan output tidak sesuai, serta mencatat jenis kerusakan. Fixer melakukan perbaikan atau penggantian sementara pada komponen yang bermasalah jika memungkinkan selama proses pengecekan berlangsung. Menyusun daftar rekapitulasi hasil pengecekan seluruh set UWK, mencakup status komponen dan komponen yang perlu ditinjau lanjuti. Pemeriksaan. Setiap set UWK diperiksa kelengkapan fisiknya berdasarkan bill of marketing. Komponen yang hilang atau rusak secara fisik langsung dicatat pada lembar pengecekan. Tiap komponen diuji serta individual untuk memverifikasi fungsi dasarnya. Hasil bandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Identifikasi komponen yang tidak lolos kemudian diverifikasi ulang dan dikonfirmasi sebagai rusak.
tingkat dan jenis kerusakan dicatat untuk keperluan pengganti. Seluruh temuan dirangkum per set IWK mencakup status kelayakan daftar komponen bermasalah dan tidak rekomendasi tidak lanjut. Kesimpulan, pengecekan pada set IWK tanggal 29 Juni berhasil diselesaikan secara seluruh sebagai besar komponen dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk kegiatan workshop. Temuan, ditemukan seluruh komponen rusak pada beberapa set IWK. Komponen tersebut perlu segera diganti atau diperbaiki sebelum IWK dioperasikan kembali. Segera lakukan komponen penggantian untuk yang rusak. Jadwalkan pengecekan berdasarkan agar kondisi seluruh set IWK selalu terpantau dan terjaga.